Shalom Bapak Ibu, saudaraku semuanya. Biarlah dari hari ke sehari kita semakin memahami firman Tuhan, semakin mendalami firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita dapat kita genapi. Banyak orang berkata bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus ada yang bertentangan dengan realita kehidupan. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus seringkali bertentangan atau kontroversial ya dengan kenyataan. Contohnya, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ada seseorang melakukan kejahatan kepada kita, kemudian orang itu menampar pipi kanan kita, kita harus memberikan pipi kiri. Bukankah hal ini bertentangan? Ya tentu saja kalau kita tidak memahami firman Tuhan dengan baik, maka akan muncul banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Demikian juga ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus juga menyampaikan perkataan yang cukup kontroversi, ya, bertentangan dengan keadaan. Saya akan bacakan Matius pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, perkataan ini cukup kontroversi ya. Artinya tidak mudah orang bisa menerimanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus meletakkan perkataan ini di bagian akhir daripada ucapan tentang bahagia. Saudaraku, mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Mungkinkah seseorang bahagia? Mungkinkah seseorang bersukacita? Mungkinkah seseorang bergembira di balik penderitaan yang dialaminya? Dapatkah orang yang menderita karena dianiaya, karena dicela, karena difitnah, ya, sehingga pada akhirnya orang itu memperoleh kerajaan surga? Nah, jawabannya saya ingin menyampaikan, pasti bisa, pasti dapat, ya. Karena yang dimaksud dengan upah yang besar adalah di masa yang akan datang, orang tersebut akan menjadi penghuni surga, jauh daripada aniaya, jauh daripada ancaman, jauh daripada bahaya. Saya katakan juga, kita pasti memperoleh kebahagiaan karena firman Allah ya tidak pernah mengecewakan kita. Allah pasti menepati janjinya. Nah, saudaraku, ketika seseorang menghadapi penderitaan, ada dua kemungkinan yang muncul, sikap yang muncul di dalam orang itu. Kemungkinan yang pertama, dia akan kehilangan keyakinannya akan Allah dan tergoda untuk menjauh daripada Tuhan. Kemungkinan yang kedua, penderitaan itu membuat dia semakin dekat kepada Allah. Nah, apa sih yang menjadi penentu
orang itu akan semakin dekat atau semakin jauh daripada Allah. Orang yang tahu tentang Allahnya, orang yang mendalami firman Tuhan, ya, ketika penderitaan itu datang, dia akan semakin dekat kepada Allah. Tetapi orang yang buta akan firman Tuhan, yang tidak mau mempelajari firman Tuhan, dia akan menjauh daripada Tuhan ketika penderitaan itu datang. Demikian juga orang yang semakin hari semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengenal Tuhannya, ya, dia terus akan semakin dekat kepada Tuhan sekalipun penderitaan itu datang. Tetapi orang yang tidak mau mengenal Tuhan, dia akan menjauh daripada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan dari hari ke hari, dia akan semakin yakin bahwa Allah itu mengasihi dia. Sementara orang yang menjauh ketika penderitaan itu datang, orang itu meragukan akan kasih Allah di dalam hidupnya. Dan orang yang mendekat kepada Tuhan, dia yakin bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya. Sebaliknya, orang yang menjauh kepada Tuhan, ketika penderitaan itu datang, ya, dia menganggap hidup itu miliknya sendiri. Jadi orang yang bertahan di dalam imannya, yang tetap mendekat kepada Allah, ketika penderitaan itu datang, pada akhirnya dia akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi orang yang hanya sekedar percaya, yang berpikir bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu akan menjadi beres di dalam hidupnya. Segala sesuatu di dalam hidupnya dia dijauhkan atau terbebas daripada penderitaan. Orang itu akan mengalami kekecewaan. Bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata begini, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Jadi, ketika kita menjadi orang percaya, jangan sampai kekecewaan itu datang dan menguasai hidup kita. Karena itu akan mengakibatkan kita menolak Yesus, kita menjauh daripada Tuhan. Orang itu berpikir, kenapa ya setelah saya ikut Yesus, kok keadaannya jadi begini? Orang itu menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab sudah menyatakan bahwa memang sejak dunia dijadikan akan terjadi permusuhan antara iblis dengan manusia. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada nubuat pertama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bunyinya demikian, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Jadi antara iblis dengan manusia selalu akan terjadi permusuhan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak itulah antara ular atau si jahat, ya, selalu bertentangan, ya, dengan manusia. Nah, Rasul Yohanes mengatakan begini di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 13. "Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu." Jadi memang dunia bisa membenci kita, dunia bisa menganiaya kita, dunia bisa membuat kita menderita. Nah, apa sih kunci kebahagiaan di balik penderitaan? Saudaraku, kita akan mengalami kebahagiaan kalau kita mengalami penderitaan itu disebabkan oleh karena kebenaran. Bukan disebabkan karena kita berbuat jahat. Kita juga akan mengalami kebahagiaan di balik penderitaan kalau kita melakukannya karena Yesus, karena Tuhan. Ya. Sebagaimana saya sudah menyampaikan di dalam perenungan-perenungan yang beberapa waktu sebelumnya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataannya di atas bukit, khususnya tentang ucapan bahagia, Tuhan Yesus mau agar orang percaya itu berubah pola pikirnya, mengalami transformasi hati, dan mengalami
perubahan di dalam kehidupannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Perjanjian Lama diakhiri dengan kitab Maliaki. Kemudian Perjanjian Baru diawali dengan 4 Injil. Nah, saudaraku, jadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ternyata ada masa peralihan yang cukup panjang. Saat itu bangsa Israel hidup di dalam masa kegelapan. Apa artinya masa kegelapan? Nah, pada saat itu selama kurang lebih 400 tahunan tidak ada firman Tuhan yang turun kepada bangsa Israel. Ketika itulah bangsa Israel hidup di dalam masa kegelapan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan dia memulai pelayanannya dengan berkhotbah di atas bukit, Tuhan Yesus melakukan transformasi yang luar biasa buat setiap orang percaya, buat setiap pengikutnya. Jadi, lewat perenungan firman Tuhan hari ini, saya ingin menyampaikan, biarlah setiap orang percaya membangun kehidupannya dengan dasar yang alkitabiah. Jangan sampai penderitaan menggoyahkan iman kita. Jangan sampai penderitaan membuat kita tidak lagi berdiri teguh di dalam iman kita. Jangan sampai penderitaan itu menggeser pengharapan yang seharusnya kita akan terima kelak. Saulus ketika dia masih menjadi penganiaya Tuhan, pengikut Tuhan Yesus sebelum menjadi seorang rasul bernama Rasul Paulus, ketika dia dalam perjalanannya menuju Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang besar yang melingkupi dia sehingga dia mengalami kebutaan. Kemudian terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi artinya begini, bahwa apa yang dialami oleh orang percaya tetap diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus, maksud saya ketika Rasul Paulus dijamah oleh Tuhan dan bertobat, sehingga Saulus berubah namanya menjadi Paulus, dia mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan kita terima, itu tidak sebanding. Ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Karena itu mari kita robah pola pikir kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang benar, artinya kita sudah melakukan firman Tuhan, tetapi dalam hidup ini kita mengalami penderitaan, saudaraku, jangan goyah. Tetaplah bersukacita, karena ada upah yang besar menanti kita ketika kita dipanggil Tuhan. Kita menjadi penghuni surga dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah perenungan ini boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.